Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kinanti, nomor induk taruna 20293367. Saya merupakan mahasiswa D4 Pertanahan tingkat 1, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, kelas A. Di sini, saya akan mempresentasikan sebuah buku yang telah saya baca yang berjudul Ekoturism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah. Buku ini merupakan buku yang ditulis oleh Bapak Aristiono Nugroho bersama dengan Bapak Sutaryono, yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Press pada Juli 2015. Buku ini berawal dari pelaksanaan profiling dusun di lokasi konsolidasi tanah lereng Merapi. Kemudian, melahirkanlah buku ini. Buku ini terdiri dari 5 bab yang membahas secara lengkap dan jelas, mulai dari pendahuluan, penjelasan kebijakan yang ditetapkan, dan strategi-strategi yang ditetapkan. Langsung saja, saya akan menjelaskan sedikit tentang isi dari buku yang telah saya baca ini. Gunung Merapi merupakan gunung yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Merapi memiliki ketinggian mencapai 2.968 meter di atas permukaan laut. Merapi sendiri memiliki keunikan di antara gunung-gunung yang lain. Di antaranya yaitu tipe letusannya yang relatif sering, lerengnya yang dihuni oleh banyak penduduk, tanahnya yang subur, dan kearifan lokal yang khas. Gunung Merapi pernah erupsi beberapa kali dengan intensitas rendah, sedang, maupun tinggi. Erupsi yang terjadi pada tahun 2010 merupakan erupsi terbesar sejak tahun 1872. Banyak sekali korban yang meninggal dalam peristiwa ini. Mereka kehilangan harta, benda, maupun keluarga yang mereka sayangi. Di sini, BPNRI, BNPB, pemerintah daerah, dan instansi atau lembaga lainnya perlu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang terkena bencana tersebut, agar mereka dapat segera pulih dan mampu memperjuangkan kepentingan alam, ekonomi, sosial, dan budaya sendiri. Semua itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, karena mereka semua memiliki potensi yang besar untuk berdaya dan mandiri. Semangat inilah yang menjadikan masyarakat lebih pandai dan lebih ramah dalam menerima dinamika vulkanik Gunung Merapi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsolidasi tanah partisipatif di lereng Merapi. Namun sebelum itu, apa itu konsolidasi? Konsolidasi merupakan kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan guna meningkatkan kualitas hidup dengan partisipasi masyarakat. Lalu, mengapa konsolidasi tanah di Desa Umbul Harjo dan Kepuh Harjo perlu dilakukan? Alasan yang pertama, mengapa dilakukan konsolidasi, yaitu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan menyediakan tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum. Yang kedua, kegiatan konsolidasi tanah ini meliputi penataan kembali bidang-bidang tanah. Yang ketiga, menurut Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011, lokasi ini telah ditetapkan sebagai lokasi konsolidasi dengan mengacu pada rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah. Namun pada pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala bahwa terjadi keterbatasan tenaga atau sumber daya manusia yang mampu menghubungkan peserta konsolidasi tanah dengan para petugas kantor pertanahan. Untuk itu, STPN mengirimkan 12 orang untuk mengurus kelengkapan berkas sebagai peserta konsolidasi tanah. Melalui banyak proses, maka sampai dengan tanggal 5 September 2014 terdapat 1.668 berkas yang telah ditandatangani. Hal ini menjadi bukti bahwa terjadi keselarasan antar semua pihak yang terlibat dalam konsolidasi tanah ini.
Lalu, pada Jumat 6 Maret 2015, akhirnya peserta konsolidasi tanah lereng Merapi mendapatkan sertifikat hak atas tanah yang diserahkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional yang didampingi oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah dilakukan konsolidasi tanah, para penduduk tentu membutuhkan tindak lanjut berupa perbaikan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat Merapi sendiri memiliki keunikan di antaranya. Yang pertama, menggunakan bahasa yang memiliki strata, rasa, dan seni. Yang kedua, berorientasi pada kearifan dan kedekatan dengan alam. Yang ketiga, sistem mata pencarian yang bergantung dengan alam dan kesenian yang berisi rasa syukur kepada Tuhan serta kecintaannya pada alam. Dengan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di lereng Merapi sangat unik, maka wajib dikelola dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, masyarakat bersemangat untuk melaksanakan dan mengembangkan ekoturism. Ekoturism atau ekowisata merupakan pariwisata yang bertanggung jawab yang dilakukan di tempat alami serta memberikan kontribusi terhadap kelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Ekoturism sendiri menjadi solusi atas menurunnya kemampuan tanah yang ada di lereng Merapi pasca erupsi Gunung Merapi. 6 dusun dari 3 desa yang terkena konsolidasi tanah memiliki ciri khas tersendiri yang menjadikan dusun-dusun ini menjadi dusun yang mengembangkan ekoturism atau ekowisata. Dusun yang pertama yaitu di Dusun Pangukrejo. Dusun ini berada di lereng tengah bagian atas. Dulunya, sebagian besar masyarakatnya memiliki sapi perah. Namun setelah erupsi Merapi terjadi, dusun ini menjadi awal dari wisata Vulcanotour yang saat ini telah menciptakan perkumpulan atau paguyuban jeep wisata sebagai mata pencaharian masyarakat setempat. Kemudian yang kedua, yaitu ada di Dusun Palem-Sari. Setelah dipindahkan ke hunian tetap pasca konsolidasi, masyarakat berusaha kembali untuk menghidupi keluarganya. Di dusun ini terdapat petilasan Mbah Marijan yang merupakan tempat di mana Mbah Marijan hidup sampai beliau meninggal. Di sana juga ada ritual labuhan yang itu merupakan wisata budaya yang sudah tidak banyak dijumpai lagi. Yang ketiga yaitu di Dusun Petung. Di dusun ini masyarakat mengembangkan ternak sapi perah yang menjadi daya tarik wisatawan karena mereka dapat secara langsung merasakan proses pemerahan, pengolahan, hingga penyajian susu sapi itu sendiri. Keindahan alam dusun ini juga tidak kalah menarik dengan dusun-dusun lain. Terdapat kebun kopi yang menjadi salah satu komoditas andalan dusun ini, karena kopi di sini memiliki aroma dan cita rasa yang unik. Wisatawan dapat mempelajari penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, hingga menikmati kopi itu sendiri. Yang keempat, yaitu Dusun Kaliadem. Masyarakat Dusun Kaliadem tinggal di hunian tetap Pager Jurang yang lokasinya tidak jauh dari Dusun Kaliadem sebelum erupsi Merapi terjadi. Usaha masyarakat setempat setelah erupsi Merapi yang melenyapkan sektor pertanian, peternakan, yaitu memanfaatkan hamparan pasir yang muncul di lereng Merapi yang kita kenal dengan lavatur. Objek wisata ini membuka peluang kepada masyarakat lain untuk membuka tempat parkir, berjualan, dan pemandu wisata. Selain sektor wisata, perekonomian masyarakat di sini juga bergantung pada sektor peternakan sapi perah dan industri kecil-kecilan atau industri rumahan oleh ibu-ibu di daerah tersebut. Yang kelima yaitu Dusun Jambu. Dusun ini dikenal oleh adanya agrowisata khas lereng Merapi yang sesuai dengan namanya, yaitu buah jambu. Saat ini sebagian wilayah Dusun Jambu tertutup oleh material gunung api. Maka dari itu, masyarakat setempat memanfaatkan area tersebut sebagai area penambangan bahan galian yang lokasinya di aliran Sungai Kendol. Kemudian yang keenam yaitu di Dusun Kopeng. Di dusun ini berdiri sebuah grup kesenian.
Berdirinya grup Jatilan Ngesti Rahayu di dusun ini menjadikan budaya khas di sini semakin eksis dan dikenal oleh masyarakat, baik lokal maupun luar daerah. Seringkali mengisi acara kesenian di beberapa tempat. Dengan demikian, budaya lokal dan alam yang mereka tawarkan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Nah, itulah isi buku dari apa yang telah saya baca. Selanjutnya, saya akan mengaitkan isi buku ini dengan hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara. Yang pertama, yaitu konsolidasi tanah memiliki output atau hasil berupa sertifikat hak atas tanah yang diserahkan kepada peserta konsolidasi di lereng Merapi pada tanggal 6 Maret 2015. Sertifikat ini menjadi alat pembuktian yang kuat dan dapat memberi kepastian hukum kepada pemilik tanah. Hal itu sesuai dengan hak sebagai seorang warga negara, yaitu mendapatkan kepastian hukum dan merasakan rasa aman. Yang kedua, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pertanahan Nasional, dan pemerintah setempat melakukan penanganan yang seharusnya mereka lakukan. Mereka telah melakukan suatu kewajiban sebagai badan nasional yang bertugas untuk memberikan hak kepada warga negara, yaitu berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, masyarakat patuh terhadap pemerintah yang menginstruksikan bahwa tempat tinggal mereka menjadi objek daripada konsolidasi tanah. Mereka setuju dengan hal itu, maka selaras dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana warga negara berkewajiban untuk menaati hukum dan pemerintahan. Sekian presentasi yang saya sampaikan dari buku yang telah saya baca. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.